Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyapa beberapa teman, tapi thank you ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Zainab ya sebagai moderator hari ini yang akan membantu saya. Kelihatan teman-teman tampilan saya? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan Pak Piko. Oke, thank you ya. Tadi Mbak Meta udah sharing video saya. Jadi kayaknya awalnya itu kayak ada anak band ya. Betul-betul teman-teman. Jadi background saya sebetulnya nggak ada hubungannya dengan keuangan pastinya ya, nggak ada hubungannya. Background saya adalah teknik elektro engineer yang bekerjanya bukan di industri keuangan, malah saya di industri telekomunikasi itu sekitar 16 tahun ya, sebagai karyawan, sebagai engineer ya. Mulai dari nol teman-teman, saya sebagai staff terus naik posisi sampai ke senior manager. Tapi sebelum saya di industri telekomunikasi, saya backgroundnya juga anak band. Makanya tadi ada video saya ya, anak band. Teman-teman tahu band Dewa nggak teman-teman? Tahu ya, Dewa 19 ya. Saya main suling gitu. Nggak ada ya gitu ya. Nggak, saya band biasa teman-teman. Hampir 10 tahun saya di main band. Jadi saya ketemu istri saya juga belum jadi anak band gitu ya, sejak belum jadi anak band gitu. Jadi saya berjuang di situ, akhirnya masuk ke dalam industri keuangan. Kenapa? Karena saya merasa saya udah kerja 16 tahun nggak punya aset. Saya nggak bisa atur keuangan. Terus akhirnya saya belajar teman-teman, saya cari guru-guru saya. Akhirnya saya belajar ambil semua gelar profesi yang ada di FPSB, saya ambil teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah sekarang akhirnya saya aktif di sini totally hampir mungkin 15 tahun ya teman-teman ya. Saya di industri ini 15 tahun. Saya buat komunitas Indonesia Financial Advisor Community ini. Itu ceritanya saya pengen ngumpulin teman-teman yang satu visi misi dengan saya gitu. Yang bergerak bersama pengen membantu masyarakat Indonesia supaya mereka sejahtera gitu. Nah, makanya saya akhirnya ketemu Mbak Zainab, Pak Antoni, kemudian Mas Gembong, Pak Indra, itu untuk bergabung bersama dan kita belajar bareng lah di sini gitu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan saya, teman-teman. Jadi poinnya apa, teman-teman? Selamat datang ya, para pejuang ya. Jadi topik hari ini saya mau sharing. Jadi bukan hanya sekedar cari uang ya, teman-teman ya. Tapi kita mau bangun aset dan juga pastinya kita pengen makna hidup. Yang tadi Bu Zainab udah sharing juga ke teman-teman. Bagi yang udah 100 juta, ya nggak apa-apa. Ya benar nggak apa-apa gitu. Tapi yang belum 100 juta, ini kita pengen coba gitu. Pak Viko, saya udah nyampe 100 juta, tapi untuk melipatkan 100 juta lagi, ini PR juga buat saya. Saya punya target dalam waktu 5 tahun, atau bahkan nanti 10 tahun, saya pengen punya 1M, bahkan 5M, bahkan 10M. Nah ini gimana, melipatkan lagi ini gimana gitu ya. Ya jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya bukan mau ngajarin, ya, saya mau sharing. Teman-teman, saya boleh tanya nggak? Kita interaktif aja ya teman-teman. Rata-rata kan semua orang kan punya impian, benar nggak? Siapa di sini, ini kan ada beberapa list ya, membahagiakan orang tua, mempunyai tabungan. Teman-teman ada nggak di sini yang dari 10 ini, ada nggak yang teman-teman salah satu impiannya ada? Kalau ada boleh ketik satu aja di chat ya. Oke. Wow. Oke, banyak. Oke. Sip. Salah satu dari sini. Ya, siapa di sini yang satu-satu membahagiakan orang tua? Saya udah mau punya rumah yang indah, waduh juga pengen juga gitu ya. Oke, good, thank you. Nah sekarang siapa di antara semua dari teman-teman yang hadir malam ini, siapa yang pengen semuanya? Kalau semuanya, klik 7. Wah, ketik 7 teman-teman, pengen semuanya. Saya doakan yang ngetik 7 di chat, semuanya besok, bulan depan, tahun depan tercapai semua. Amin ya teman-teman ya. Ya, tercapai. Wah, keren teman-teman. Ya, oke. Thank you antusiasnya teman-teman pada hari ini. Ya, good. Ya. Nah, cuman gimana nih gitu ya? Kondisinya sekarang gimana gitu? Saya bekerja Pak Viko. Tapi banyak nggak di luar sana orang bekerja di luar sana tapi nggak punya aset, benar nggak teman-teman? Ada, termasuk saya. Kondisi saya dulu juga gitu teman-teman. Kerja, dari pagi sampai jam 12 malam teman-teman saya kerja. Tapi apa? Bertahun-tahun itu aset nggak ngumpul teman-teman. Ada aset, tapi asetnya tuh mengalami depresiasi terus, bukan aset pertumbuhan gitu teman-teman. Ya.
Jadi penghasilan habis untuk konsumsi, tidak punya tabungan jangka panjang, ya akhirnya apa, tidak siap menghadapi juga resiko hidup yang terjadi, nggak punya proteksi dan sebagainya gitu teman-teman. Ya, tapi ada juga sih teman-teman di luar sana ya, tapi pastinya bukan seluruh peserta di sini ya. Pintar kelola uang, tapi penghasilan tidak memadai, ada nggak? Dia pintar nih teman-teman, kelola uang, tapi penghasilannya nggak cukup, ya kan? Nah, ini kan menjadi masalah teman-teman di masyarakat di luaran sana, mungkin di antara teman-teman kita gitu. Dan lihat teman-teman, kondisinya hari ini, menurut sumber McKinsey Global Institute, 5 tahun lagi itu ada 135 juta orang yang akan punya penghasilan. Benar nggak teman-teman? 5 tahun lagi, ya? Hah? Banyak banget. Iya, di Indonesia teman-teman. Terbukti sekarang, ya. Jumlah Gen Z, millennials hari ini jumlahnya banyak sekali dan mereka butuh pekerjaan. Dan nanti ya, ke depannya begitu disiapin pekerjaannya, mereka punya penghasilan. Pertanyaannya pada saat mereka punya penghasilan, apakah mereka bisa mengatur keuangan dengan baik? Punya tujuan jangka panjang nggak? Pendidikan anaknya gimana? Pensiunnya gimana? Perlindungannya gimana? Nah itu dia. Nah ini PR kita bersama. Ini kalau kita biarkan teman-teman, bangsa kita, maka kondisinya problem. Ini kalau kita belajar dari survei Limra ya teman-teman. Ini kita belajar dari survei Limra. Ini sebetulnya survei ini udah lama, ya, udah puluhan tahun yang lalu. Dia mensurvei waktu itu ada 100 orang teman-teman. Ya, 100 orang di usia 25 tahun. Dan bagaimana kondisi dia di usia 40, teman-teman. Hasilnya apa, teman-teman? Pada saat di usia 65, 40 tahun kemudian, itu ternyata cuma 5% ternyata yang berhasil. Itu zaman dulu, belum bicara sekarang. Benar nggak, teman-teman? Jadi yang berhasil itu cuma 5 orang. 5 orang bekerja, 12 bangkrut. Oke lah, mungkin 30% meninggal karena kesehatan. Tapi lihat deh teman-teman, mirisnya 50% hidupnya bergantung sama orang lain. Bergantung sama anak, bergantung sama tetangga. Ini kan problem. Dan kita nggak pengen itu terjadi kepada masyarakat, apalagi diri kita. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Ini kudu kita beresin nih. Ya. Dan kalau ini kita biarkan terus, setuju nggak teman-teman? Maka sandwich generation akan terjadi terus. Benar nggak? Ya kan? Apa itu sandwich generation, Pak Viko? Adalah sebuah generasi nantinya, dia akan terbentuk tuh teman-teman. Generasi yang sudah memiliki keluarga, baru untuk dinafkahi, tapi ternyata dia masih harus menafkahi orang keluarga lamanya. Orang tuanya, saudaranya, benar nggak teman-teman? Bukan berarti kita nggak boleh memberikan sumbangan infak kepada orang tua, boleh. Tapi terkadang si sumber dayanya dia untuk ngebiayai keluarganya itu udah pol-polan. Bahkan dia sendiri nggak bisa menyiapkan tujuan keuangan dia, nggak bisa nabung. Terutama kalau orang tua ada utang, benar nggak teman-teman? Ya kan? Banyak beberapa klien dan teman-teman juga kan sebagai konsultan di sini, sebagian anggota dari IFA kan sering ketemu yang klien-klien yang mereka punya penghasilan tetapi mereka nggak bisa nabung. Kenapa? Karena sandwich generation. Ya, harus bayarin utang bapaknya, ibunya dan sebagainya, ya, saudaranya. Ya. Jadi generasi sandwich ini dapat terjadi karena orang tua tidak lagi memiliki pendapatan guna menghidupi diri sendiri, benar nggak? Ya kan? Nah ini kita mau putus rantai. Kita berada sebagai pejuang cinta 1 miliar ini, gimana ya Pak Viko ya? Saya pengen membantu masyarakat. Jadi kalau hari ini teman-teman udah punya aset yang banyak, kayak kita bicara ya hidup bermakna aja, benar nggak teman-teman? Kita melakukan pelayanan, edukasi kepada masyarakat, pentingnya perencanaan keuangan kepada masa depan, kepada mereka gitu. Jelas ya teman-teman? Jadi kita butuh hari ini seorang pejuang. Jadi cinta 1 miliar ini teman-teman, waktu itu saya buat tahun 2016, yang sebetulnya dulu namanya Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar ya. Saya pengen masyarakat Indonesia itu minimal punya tabungan pensiun itu 1M dan juga asuransi jiwa 1M. Ya, kenapa? Karena ada salah satu adik teman angkatan saya meninggal
yang kehidupannya tadi normal-normal saja, tapi begitu suaminya meninggal, istrinya agak kesulitan sampai hari ini, 10 tahun, teman-teman. Ya, jadi saya buat Cinta 1 Miliar adalah rebranding di tahun ini. Saya pengen mengedukasi masyarakat. Jadi saya bilang sama istri saya pengen loh Cinta 1 Miliar ini berkembang. Ya udah, kamu kan punya community, gitu. Community IFAK. Iya sih. Community IFAK tetap berjalan, komunitas kita tetap berjalan, tapi saya pengen Cinta 1 Miliar dikembangkan, karena ini salah satu misi dari komunitas kita juga, meratakan program gerakan aset 1 miliar atau Cinta 1 Miliar ini. Tapi saya nggak bisa sendirian, teman-teman IFAK juga terbatas. Mereka punya punya kegiatan, ya, mereka punya aktivitas sebagai konsultan dan sebagainya, dan kita butuh banyak orang, teman-teman. Nggak bisa sendirian, saya nggak bisa sendirian, Bu Zainab nggak bisa sendirian semuanya. Kita butuh banyak orang. Bayangin aja, 135 juta orang, 5 tahun lagi gimana handle-nya, benar nggak teman-teman? Kita butuh yang namanya orang yang benar-benar satu misi, satu visi dengan kita. Yuk sama-sama yuk, kita bantu masyarakat. Tapi kerja ini nggak sosial, nggak. Kita akan dapatkan dampaknya juga, ya teman-teman ya. Saya akan mau cerita kerjanya gimana, terus dampaknya bagi masyarakat apa, kemudian dampaknya bagi saya apa, benar nggak teman-teman? Jadi saya bukan ngajak teman-teman bergabung, kita sama-sama belajar di Pejuang Cinta 1 Miliar, terus nggak dapat apa-apa gitu. Cuma dapat pahala doang, enggak. Kita akan dapat pahala, hidup bermakna, tapi kita juga akan mendapatkan impact juga, perubahan dalam hidup, attitude dan sebagainya gitu, teman-teman. Jadi kita butuh terus aja pejuang 1 miliar ini banyak sekali, teman-teman. Ya, nggak bisa dalam hitungan cuma 10 orang, 20 orang. Kita suruh handle 135 juta setiap bulan, hampir setiap bulan saya diundang OJK untuk melakukan edukasi. Nggak cukup, teman-teman. Harus ada orang yang benar-benar punya feel, dia punya rasa, adalah gue harus bantu masyarakat, gue udah punya kerja, penghasilan gue udah oke nih, apalagi ya Vic ya, dalam hidup ini gue pengen berbuat sesuatu buat masyarakat. Jadi Pejuang Cinta 1 Miliar tadi adalah kita pengen mengumpulkan orang-orang yang satu visi, satu misi dengan kita bersama, ya, adalah komunitas generasi pejuang finansial menggerakkan visi misi dari gerakan Cinta 1 Miliar tadi yang dijelasin oleh Bu Zainab untuk Indonesia kita yang lebih sejahtera itu, teman-teman. Ya. Nah, tadi kan udah dipaparkan ya visi misinya oleh Bu Zainab yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Zainab. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Viko, penting nggak sih merencanakan keuangan itu? Menurut teman-teman penting nggak? Penting? Boleh komen? Penting, Mas Ahmad. Iya, penting. Susahan mana menjalankan dengan melaksanakan? Merencanakan dengan menjalankan. Saya ditanya, Vic, menurut kamu kalau bicara perencanaan keuangan, susahan ngejalanin atau ngerencanain? Ya saya bilang ngejalanin. Oh gitu, jadi lebih susah ngejalanin ya? Iyalah, banyak gangguannya, saya bilang gitu. Jadi sebetulnya merencanakan lebih mudah. Iya, terus kalau kamu nggak merencanakan, oh iya ya, benar juga ya. Harusnya aku merencanakan dulu ya. Iya. Kalau kamu nggak punya perencanaan, gimana mau jalanin? Kan jalanin perencanaan keuangan kan lebih sulit. Oh iya ya. Oh yaudah deh, kalau gitu kita rencanain aja dulu. Kita ini hidup nih mau ngapain, tujuannya mau apa ke depannya, dan sebagainya. Kita plannya apa, seperti itu teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nah ternyata kalau kita bicara perencanaan keuangan, teman-teman, kita akan bicara piramida perencanaan keuangan. Membangun keuangan keluarga seperti membangun rumah, benar nggak teman-teman? Dimana pondasi kudu kuat. Ya, satu apa? Mengelola arus kas, cash flow kita bagus atau enggak, pinjaman, dana darurat, kemudian apa? Asuransi, proteksi. Ini penting. Kemudian baru bicara investasi, tujuan keuangan. Kemudian naik lagi bicara pensiun, bicara lagi nanti warisan, teman-teman. Dan ada step-stepnya yang akan kita lakukan. Mulai dari bawah, teman-teman. Pak Imam, setuju nggak? Orang gagal merencanakan keuangan, biasanya cash flow-nya berantakan. Setuju, Pak Imam? Ya, setuju, Pak. Setuju, benar nggak? Mbak Jenny, Bu Jenny, setuju nggak? Orang gagal merencanakan keuangan,
biasanya asuransinya kurang memadai, benar nggak? Iya kan? Betul. Seperti itu teman-teman. Nah, tugas kita adalah mengedukasi ini kepada masyarakat. Pentingnya pondasi keuangan, investasi, kemudian perencanaan pensiun sampai distribusi kekayaan. Termasuk diri kita, Pak Piko. Iya, termasuk diri kita. Ya. Saya kan bahas ini teman-teman, siklus kehidupan manusia. Hidup kita ini kan cuma sekali, benar nggak? Ini selalu saya bahas di semua seminar. Kenapa? Ini yang menggugah diri saya untuk yang tadinya saya berantakan keuangannya gara-gara guru saya ini yang cerita. Saya langsung benar juga ya. Hidup cuma sekali. Kapan lagi kalau kita nggak start? Benar nggak teman-teman? Jadi guru saya itu cerita, hidup manusia itu rata-rata 75 sampai 80, benar nggak teman-teman? Cuman kalau dihitung hari, kan 1 tahun kan 36 hari ya. Itu 28.000 hari dibagi 4 fase. Jadi 28.000 orang yang udah ngejalanin 80 tahun, sebetulnya dia udah ngejalanin 28.000 hari, udah ngelewatin gitu teman-teman. Dibagi menjadi 4 fase, di mana setiap fase itu ada 7.000 hari, teman-teman. Ya. 7.000. Lihat teman-teman, 0 sampai 20, 7.000 hari pertama, ini kan orang nggak produktif kan, nggak punya penghasilan. Karena kenapa? Ya hidupnya masih sama orang tua, dia lagi sekolah dan bermain. Ya, step ini oke lah. Ya, kita lagi belajar. Tapi lihat deh teman-teman, di step berikutnya kalau kita diberikan rezeki oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik, umur yang umur terus berjalan, maka kita akan masuk ke fase kedua loh. Mungkin teman-teman hari ini ada sebagian udah di fase kedua. Ya kan? Pastinya ya. 7.000 hari kedua ini ngapain? Orang bekerja. Dia akan bekerja ya, punya penghasilan. Biasanya orang di fase ini teman-teman punya tujuan keuangan. Oh iya ya, aku pengen nikah ya. Oh iya, aku pengen beli rumah ya, pengen ini. Macam-macam kan. Akhirnya apa? Karena ini dirasa penting sama dia, teman-teman. Maka dia akan kelola uang dengan baik. Uang yang dari pendapatan dia masuk akan jadi aset. Dia beli emas, beli reksadana, investasi. Supaya apa? Dikembangkan, beli properti, dikembangin, disewain. Tujuannya buat apa sih? Passive income, teman-teman. Ini yang diharapkan. Di mana? Di fase kedua, fase kita gitu. Ya, fase yang sekarang ini posisi mungkin hari ini ada teman-teman di sini. Kemudian nanti kalau hari 7.000 hari kedua kita habis, maka kita akan masuk lagi ke fase berikutnya kan. 7.000 hari ketiga. Di sini apa? Orang punya penghasilan. Kemudian apa? Karena kita berhasil di fase kedua, kan kita punya passive income. Enak hidupnya di fase ketiga. Benar nggak? Emang buat apa sih Pak Piko? Kok ngoyo banget kerja sampai harus dapat passive income? Teman-teman, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hidup kita nanti di usia suatu saat kalau diberikan rezeki kita, umur, usia, kesehatan sampai usia 60, maka di titik ini biasanya kan orang nggak kerja lagi. Mungkin karena faktor kesehatan, dia nggak perform, benar nggak teman-teman? Iya kan? Tidak produktif pada saat pensiun. Tapi kan kehidupan tetap jalan, benar nggak teman-teman? Tapi karena kita udah punya money at work, passive income tadi, kita akan menikmati aset kita. Bahkan sampai membagi aset tuh kepada anak-anak, hibah lah istilahnya gitu teman-teman. Wah saya punya rumah di sini dibagiin, oh saya punya deposito kasih. Bahkan memberikan sumbangan. Nah artinya apa? Sandwich generation itu bisa terjadi kalau pada saat si orang ini itu fail di sini teman-teman. Ya kan? Karena kita pengennya sejahtera, bahkan sejahtera dunia dan akhirat. Gitu. Kita pengen sejahtera dua-duanya, baik di dunia maupun di akhirat juga sejahtera. Ya kan? Ini kan pengen impian kita, yang hidup ini cuma sekali. Nah ternyata setelah saya pelajari keberhasilan orang yang hidup ini cuma sekali, itu di golden momennya adalah di dua ini, fase 2 dan 3 teman-teman. Nih, fase 2 dan 3 ini gimana? Ya kan? Jadi kunci keberhasilan kita cuman ada 14.000 hari doang. Dan hari itu semakin lama semakin habis. Benar nggak teman-teman? Setuju? Besoknya lagi, cepet ya. Udah seminggu, udah sebulan, udah setahun, ternyata udah 5 tahun. Benar nggak teman-teman? Udah 10 tahun. Terus kita udah punya apa? Benar nggak? Apakah saya udah ngumpulin aset belum ya? Jadi kalau guru saya kemarin bilang, kalau Viko kerja bertahun-tahun nggak ngumpulin aset, namanya numpang hidup.
cuma numpang makan doang. Benar nggak? Wih, benar juga ya. Bahkan saya ngerasa saya jalan mundur loh. Aset-aset saya mengalami depresiasi terus. Mobil turun, motor turun, gadget habis nilainya. Dulu saya handphone Nokia yang paling mahal, harganya 15 juta saya harus punya, teman-teman. Zaman dulu. Coba sekarang, 15 juta kalau saya masukin reksadana. Udah berapa 15 jutanya, bener? Tapi karena saya zaman dulu nggak ngerti, pengennya adalah, kalau teman-teman kalau sekarang YOLO, FOMO, FOPO, zaman dulu saya begitu. Jadi, sorry itu saya teman-teman, saya jujur aja, saya fail loh di fase 2. Di sini nih. Begitu saya mulai ngerti perencanaan keuangan, saya belajar itu di fase dimana menjelang ke fase ketiga. Oh ya, ini nggak bisa bilang. Tapi saya bilang sama guru saya. Ya kan? Saya bilang sama guru saya, ini kapan? Saya terlambat nggak? Coach, daripada nanti di usia 55, 60 kamu baru mikirin perencanaan keuangan, mendingan sekarang. Bener nggak? Bener. Babak belur nggak di fase ketiga? Babak belur, teman-teman. Di sini. Makanya saya keluar dari pekerjaan saya harus cari cara gimana pada saat nanti saya pensiun, saya harus punya passive income. Karena udah telat di fase keduanya. Jadi teman-teman yang hari ini udah mulai masuk di fase kedua, yang baru start kerja, lagi start bangun tabungan, mulai sekarang. Dan dipercepat asetnya, teman-teman. Ini penting. Hah? Dipercepat? Iya. Karena nggak bisa kita pungkiri, kegagalan orang dalam kehidupan kita nih yang hidup cuma sekali, apa teman-teman? Pendapatannya kurang, bener nggak? Saya kalau ketemu klien ya, Pak Viko apa yang mau diatur? Uangnya nggak ada, bener nggak? Bener juga ya. Pendapatannya teman-teman. Jadi kalau hari ini kita merasa, Pak Viko saya udah kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, aset saya nggak bertumbuh. Kenapa? Bukan saya nggak pintar ngelolanya, pertumbuhannya, earning income-nya itu nggak gede gitu. Oh, kalau gitu ya kudu digedein dong. Ya gimana? Saya udah maksimal kerja di sini. Saya udah lembur. Tapi gimana caranya supaya saya dapat income yang lain? Nah, itu dia, teman-teman. Jadi, earning income ini, kalau saya kumpul dengan beberapa perencana keuangan, earning income ini adalah tombak pertama sebetulnya. Jadi kalau, ngapain kita bicara, saya mau investasi dan sebagainya. Fokus dulu income kita tingkatkan. Apa nih? Kita udah kerja, udah maksimal, tambahin lagi. Yang kedua apa? Kegagalan orang, terkena resiko hidup, tidak bisa kelola uang. Ini problem-problem di masa kehidupan kita. Jangan sampai terlambat, menyesal di kemudian hari, berat benar teman-teman. Babak belur, setiap hari pusing, benar nggak? Nah teman-teman yang sekarang masih di fase kedua, benar-benar harus berjuang. Makanya ada konsep FIRE kan, Financial Independent Retirement Early, secepat-cepatnya retirement. Kumpulin aset sebanyak-banyaknya, kemudian aset itu dikembangin, punya passive income, dan kita kerja sesuai dengan passion kita, benar nggak? Mati-matian di sini, ya kan? Tuh dia teman-teman. Nah salah satu akhirnya teman-teman, salah satu yang saya pilih untuk saya bisa mendapatkan passive income, saya bisa mendapatkan penghasilan adalah pejuang cinta 1 miliar. Ini gimana gitu? Jadi profesi ini akan memberikan makna dan juga penghasilan, teman-teman. Ini akan menjadi side hustle. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan misi sosial, membantu keluarga Indonesia aman secara finansial. Kita edukasi semua orang, teman-teman. Pentingnya perencanaan keuangan, pentingnya dana pensiun, pentingnya perlindungan, segitiga piramida, kita ceritain aja. Ya kan? Kita punya komunitas dan dukungan nyata sesama pejuang, dan pasti berdampak kepada penghasilan. Hasil dari membantu lebih banyak orang akibatnya. Dan gerakan ini adalah gerakan nasional yang membangun aset keluarga minimal 1M aja, teman-teman. Kita bantu yuk orang supaya punya tabungan 1M, kita kawal. Bro, 10 tahun ya. Nanti di usia kamu pensiun ada 1M aja minimal. 1M kecil. Pertanyaannya, dia bisa nggak nyiptain 1M nanti 20 tahun lagi? Ya kalau memang Bapak Ibu merasa kecil, ya gedein. 2 miliar, 5 miliar, atau 10 miliar. Jadi artinya poinnya adalah setiap keluarga Indonesia memiliki tabungan masa depan, dan bagaimana kita kudu jagain teman-teman. Karena selama 20 tahun atau 25 tahun dia menjalani kehidupan, kita nggak tahu kondisinya. Bisa problem. Makanya risk management di dalam perencanaan keuangan penting. Apapun yang terjadi, dia kudu capai tujuan dia. Apapun. Ya. Nah ini dua-duanya kita kudu siapin teman-teman ya.
Jadi tugas penting pejuang cinta 1 miliar apa teman-teman? Satu, kita akan melakukan edukasi dan penerapan program cinta 1 miliar itu ke seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya apa? Kita berikan solusi. Dia pasti akan membeli produk keuangan. Alat bantu dia mencapai tujuan keuangan adalah kendaraan. Di dalam perencanaan keuangan, kendaraan cuma ada 2. Kalau nggak dia beli produk investasi. Kalau nggak yang kedua dia akan beli produk insurance, produk asuransi. Nah, karena kita ini punya 2 produk, investasi dan asuransi, maka pada saat dia setuju kita berikan solusinya, rekomendasi dari kita, dan akhirnya dia beli produk keuangan, kita akan dapat impact-nya, dampaknya, yaitu adalah penghasilan. Dan ini akan menjadi penghasilan tambahan teman-teman, di luar pekerjaan utama teman-teman. Jadi ini bisa dikategorikan pejuang 1 miliar ini adalah teman-teman akan mendapatkan side hustle, income tambahan untuk menggedekan aset. Jadi teman-teman pada saat dapat income nantinya sebagai pejuang 1 miliar, sambil kita bermakna mengedukasi pentingnya tujuan keuangan masyarakat, kita akan mendapatkan penghasilannya. Dan kita akan kelola uang dan bangun aset yang kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi strateginya gini teman-teman. Pada saat kan teman-teman hari ini pasti punya penghasilan dong. Ya, hari ini kan mungkin datang teman-teman punya penghasilan dari kantor atau usaha dan sebagainya. Nah, untuk pendapatan utama teman-teman bisa atur kan. Mungkin beberapa alumni IFAK Academy pasti udah biasa ya ngebahas ini ya. Cash flow kudu rapi. Jadi kalau nanti ada income masuk, ada pendapatan utama itu pendapatan tetap, itu ada cicilan ya, kemudian investasi, ada bayar premi asuransi, sisa belanja dan gaya hidup. Kalau teman-teman nggak punya cicilan, ya bisa diarahkan ke investasi atau ke premi asuransi. Nah, seperti tadi saya sampaikan teman-teman, bahwa kalau kita pengen hidup kita ini di dunia ini supaya sejahtera, kan target kita adalah ngumpulin aset, benar nggak? Gimana caranya? Nah, ini adalah sumber aset kita dari investasi kita. Jadi setiap bulan, Pak Viko, saya pengen ngumpulin dana darurat, ya itu adalah aset. Ya. Saya pengen nanti mau DP rumah, ya udah itu aset. Yang nanti aset itu akan dipergunakan untuk DP rumah. Dari mana? Investasi berkala. Jadi dari pendapatan utama, teman-teman. Ya. Jadi potensi teman-teman aset yang akan bisa didapatkan dari sini, dari pendapatan utama. Tapi kalau teman-teman merasa kecepatannya masih kurang maksimal alias rendah, aku bisa nabung Pak Viko, tapi bukan ini kemauanku. Aku pengen lebih banyak lagi. Karena aku mau ngejar aset 1 miliar atau 2 miliar atau 5 miliar itu di tahun kesekian. Nah, teman-teman harus punya side hustle. Jadi ngambil dari pendapatan tidak tetap. Pada saat teman-teman ada pendapatan tambahan, kan teman-teman pasti dapat THR kalau kerja karyawan, kemudian dapat bonus. Nah, ada sumber satu lagi yang teman-teman bisa pakai. Nah, penghasilan dari pejuang cinta 1 miliar ini bisa menjadi sebuah harapan untuk nambahin aset. Makanya saya bilang, orang hari ini punya penghasilan pendapatan utama dan juga saya juga banyak pendapatan Pak Viko, tapi asetnya ada nggak? Nggak ada, akhirnya pakai semua teman-teman. Jadi penghasilan dari side hustle pun, even dia jadi afiliator atau dia jadi pengajar dan sebagainya, habis untuk pengeluaran bulanan. Nggak ada yang tersisa untuk dia sisihkan untuk aset. Nah, jadi kita harapkan kalau nanti teman-teman bergabung bersama di Pejuang Cinta 1 Miliar, teman-teman pada saat nanti dapat penghasilan yang nanti akan saya ceritain potensinya gimana dalam 3 bulan bisa nggak sih Pak Piko ngumpulin aset 100 juta sebagai penghasilan side hustle 3 bulan. Ya mungkin bisa lebih tergantung kinerjanya ya. Pejuang 1 miliar. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini sumber kita nih teman-teman. Ya, jadi ini kalau tunjangan hari raya digunakan untuk keperluan hari raya, ya kalau diharapkan tidak dihabiskan semua. Bonus dari kantor, potensi aset nih teman-teman, jangan dihabisin. Ya, untuk mempercepat tujuan keuangan tercapai. Ada satu lagi penghasilan kita, ini potensi aset. Ya, untuk mempercepat tujuan kita. Oh gitu, jadi artinya nanti dapat penghasilan ya Pak Viko? Betul teman-teman, akan dapat penghasilan. Kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya tujuan keuangan, kita rekomendasinya produk-produk keuangan. Oh, berarti artinya ada produk dong Pak Viko. Betul. Semua kendaraan pasti ada produk keuangan. Nah, kebetulan Gerakan Cinta 1 Miliar kita ini teman-teman berkolaborasi. Ya, jadi kita bukan part dari sebuah perusahaan, kita berkolaborasi, kita berpartner, mitra.
Nah, kebetulan Gerakan Cita 1 miliar hari ini kita putuskan untuk bermitra dengan salah satu perusahaan yang besar, yaitu adalah Prudential. Salah satu produk. Belum tentu semua orang akan setuju dengan produk ini, produknya mereka. Tapi nggak apa-apa, kita edukasi aja. Biarkan mereka memilih untuk produknya. Yang penting edukasinya jalan. Jadi memang kebetulan kita pilih kenapa? Karena menurut kita perusahaan ini paling besar. Ya, jadi kita lebih enak untuk memberikan edukasinya, merekomendasikannya. Pastinya dokter kalau memberikan rekomendasi obat kan pengennya yang paling bagus ya. Nah, ini salah satu, saya jelaskan satu slide saja kenapa kita pilih ini, teman-teman. Ya, kita pilih perusahaan ini. Ini perusahaan udah spin off ya antara Prudential yang utama dengan Prudential Syariah. Ini dibilang perusahaan baru, tetapi menurut kita ini perusahaan secepat kilat langsung ranking 1 teman-teman di Indonesia ya, kecepatannya luar biasa walaupun baru spin off 2022 ya. Jadi beberapa perusahaan belum tentu bisa spin off ya, walaupun ada beberapa perusahaan-perusahaan, hanya perusahaan-perusahaan besar teman-teman, karena untuk spin off ini OJK minta 300 miliar sebagai dana mengendap ya, nggak semua perusahaan bisa ya teman-teman ya. Jadi saya lihat ini kalau kita kerjasama dengan perusahaan besar agak lebih saya merasa cocok sekali dengan kita. Nah, bagaimana kerjanya? Oke lah Pak. Itu produk mungkin kita nanti bisa bahas pada saat rekomendasi. Bagaimana kerjanya, teman-teman? Jadi teman-teman 6 langkah perencanaan keuangan nanti, teman-teman pasti teman-teman akan berhubungan dengan klien, ya. Menceritakan ini pentingnya perencanaan keuangan, kemudian teman-teman melakukan fact finding, kemudian teman-teman analisa nih orang kebutuhannya ada nggak sih untuk dana hari tuanya, dana pendidikannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian teman-teman analisa ya. Begitu teman-teman udah kelihatan oh ini orang problem, mereka nggak nyaman, berarti teman-teman kasih rekomendasinya teman-teman ya. Baru teman-teman menerapkan rekomendasi dan selalu prosesnya ini ya teman-teman. Ini saya ambil dari modul 1 CFP ya, Certified Financial Planner. Nah ini dia teman-teman. Jadi teman-teman jalanin ini aja, aktivitasnya cuma ini ya. Mungkin saya sharing ya ke Bu Zainab ya. Jadi kalau saya beberapa semenjak dari bulan Agustus ini sampai sekarang saya melakukan edukasi Cinta 1 miliar. Jadi kalau saya ketemu klien teman gitu ya, saya cuma ngomong gini, bro, gue lagi punya program Cinta 1 miliar. Dia jawabnya apa? Apaan tuh? Gitu. Bro, boleh ya kalau gue sharing? Oh boleh. Datang aja ke kantor. Kayak gitu teman-teman. Ya. Saya nggak ngomongin, bukannya saya nggak bangga, maksudnya berpartner dan bermitra dengan beberapa perusahaan-perusahaan, tapi saya mau cerita aja, saya mau sharing aja gitu tentang apa yang menjadi visi misi saya gitu. Saya pengen masyarakat punya Cinta 1 miliar. Mungkin saya ambil contoh ya teman-teman ya. Bu Zainab boleh ya jadi klien saya ya. Ya saya ceritanya gini doang nih teman-teman. Bu Zainab, orang kan bekerja ya. Iya. Saya ketemuan nih, jadi saya udah ketemuan sama orangnya, saya ceritanya, apaan Fik? Program Cinta 1 miliar gitu. Oh ini programnya membantu masyarakat, pengen, oh kayak gimana konsepnya? Nah baru saya cerita tuh, nah ini Mbak Zainab, orang kan bekerja sekarang pengen punya penghasilan, benar nggak? Benar. Penghasilan dipakai buat apa? Pasti pengeluaran dong, ya kan? Iya. Dan pasti untuk tujuan hidup untuk keluarga, setuju? Setuju. Kayak bebas hutang, dana pendidikan anak, dana hari tua, warisan dan berwakaf misalnya, benar nggak? Iya. Ada nggak Mbak Zainab tujuan-tujuan hidup di sini? Ada ya? Pasti Ada. penting dong, benar nggak? Penting. Tapi banget. untuk mencapai ini kan pasti ada effort ya, ada proses, benar nggak? Iya. Saya analogikan seperti ini Bu Zainab. Ya. Ada orang ayah usia 35 tahun, contoh ya, dia punya anak nih. Setuju nggak Bu Zainab? Bahwa orang ini, impian dia adalah pada satu titik nanti, anaknya nanti dewasa, usia 25 tahun mentas, benar? Betul, mandiri ya, Pak. Iya, mandiri. Ya, mentas, udah selesai sekolah dan ayahnya usia 55, benar nggak? Dan ayahnya juga pengennya mandiri kan, dia punya aset tabungan buat hidupnya pada saat pensiun, setuju nggak? Dan ini adalah impian orang, setuju? Setuju. Tapi kan proses ini perjalanannya jauh nggak? Panjang. 20 tahun loh. Bu Zainab, biasanya, bro, gitu ya, setuju nggak di dalam perjalanan ini, kalau dia pengen berhasil, kondisinya harus ideal terus orangnya? Oh iyalah, benar nggak Bu Zainab? Iya, harus Apa? sehat terus. Hidup, sehat, berpenghasilan, benar nggak? Betul.
Tapi pertanyaannya, dalam rentang 20 tahun ke depan, apakah orang akan kondisinya akan ideal terus? Nggak Nggak dijamin, tentu. Pak. Yang jamin. Bisa jadi nggak terjadi orang sakit, benar nggak? Bisa. Bahkan Bisa. meninggal, benar? Betul, sangat Iya bisa. kan? Bahkan meninggal dan sebagainya. Kalau kejadiannya di sini, happy nggak, Bu Zainab? Happy dong? Happy ya. Kan anaknya udah bentas, benar nggak? Iya, udah tenang, Pak. Bagaimana kalau kejadian di sini? Bagaimana kalau kejadian di sini? Bagaimana kalau kejadian di sini? Bagaimana kalau kejadiannya besok? Benar nggak, Bu Zainab? Benar nggak, teman? Betul. Artinya apa? Gagal nggak? Gagal kan? Kalau kita hitung lah, teman-teman. Gagal. UMR di daerah Bogor, Tangerang, benar nggak? Mereka kan UMR kan 4,2 juta per bulan, alias mungkin setahunnya 50 juta, benar nggak, Bu Zainab? Betul. Kalau dia punya kebutuhan hidup 50 juta, kalau amit-amit kejadiannya besok, artinya ada potensi penghasilan yang hilang, benar nggak? Belum termasuk utang. Maka potensi yang hilang, kita hitung aja, 50 juta kali 20 tahun berapa? 1 miliar. 1 miliar. Artinya, 1 miliar ini setuju nggak harus ada besok? Iya kan? Harus. Harus ada besok. Kenapa? Apabila terjadi sesuatu, anak ini kan kudu nyampe, benar nggak? Benar. Bu Zainab dan teman-teman, pada saat kita cerita ini, saya cuma tanya kepada beberapa orang di luaran sana. Pada saat saya, bro, hari ini ada nggak uang cash 1 miliar? Rata-rata jawabnya apa, Bu Zainab? Nggak ada. Bener nggak? Rata-rata nggak punya, teman-teman. 1 M cash, bukan properti, mobil dan sebagainya. Cash 1 M, nggak ada. Ini kan menjadi masalah, bener nggak? Kalau ini nggak ada kan, ya kan? Nah, gimana caranya, Pak Viko? Saya biasanya langsung gini, bro, sorry ya, kalau aku boleh tanya, kalau kamu nggak punya 1 M, apa kira-kira dampaknya bagi keluarga? Wah, anak gue bisa nggak sekolah dong, Vik? Iya. Terus kemudian istri gue yang tadinya hidupnya santai, sekarang dia harus kerja dong. Iya. Itu yang harus terjadi. Itu kemungkinan bisa terjadi. Pertanyaannya, lo mau nggak kayak gini? Enggak. That's artinya lo kudu siapin 1 M besok. Hah? Besok? Gimana caranya? Benar. Kalau ada sebuah program atau produk yang bisa memberikan lo intangible asset besok, lo mau dengerin? Apaan tuh? Benar nggak, teman-teman? Nah, baru saya ceritain. Kebetulan di Cinta 1 Miliar kita lagi ada program, karena namanya Cinta 1 Miliar, ada program namanya Procita, benar nggak, teman-teman? Jadi program ini kudu kita sisih bro, Bu Zainab gitu ya. Ibu sisihin aja 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nanti tahun ke-20 selama 20 tahun ke depan akan ada pelindungan 1 M. Minimal. Boleh lebih, boleh kurang, terserah. Tapi kalau usia 35 untuk mendapatkan manfaat 1 miliar, itu besok itu udah ada 1 miliar. Bapak Ibu hanya menyisihkan 10 juta per tahun. Oh ya? Iya. 10, berapa lama aku bayar? 10 tahun. Oh, berarti total 102 juta. Iya. Tapi kalau meninggalnya kecelakaan, itu gimana? Oh, kalau kecelakaan dikali 3, Pak, Bapak Ibu. Oh, 3 miliar ya? Iya. Kalau di bulan Ramadan, karena ini produk syariah, ya masih banyak produk-produk yang lain ya, teman-teman ya. Jadi 4 miliar. Oh, gitu ya. Wah, bagus juga ya. Iya. Tapi pertanyaan klien biasanya apa? Kalau aku nggak kenapa-napa gimana? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau produk ini nggak kenapa-napa, uang yang Bapak Ibu udah setorkan 102, itu akan dikembalikan di tahun ke-20. Jadi 102-nya akan dikembalikan utuh. Oh ya, bahkan ada bonusnya, bisa 10% atau 30% tergantung programnya. Teman-teman, Bu Zainab, pada saat Ya, kita cerita ini, orang mulai dari tadi program Cinta 1 Miliar sampai solusi ini, kalau kita cerita kepada 10 orang, yang bilang bagus ada berapa orang? 8. 8, benar nggak? Mungkin yang 2-nya masih bingung, benar nggak? Oh, ini bagus, benar nggak? Ingat, 8 bilang bagus, tapi 8 pada saat kita kasih rekomendasi, belum tentu mereka bisa menyisihkan, benar nggak? Mungkin belum siap uangnya dan sebagainya. Tapi lihat dari sini, teman-teman, ini akan menjadi sebuah dorongan kita untuk ngebantu orang, teman-teman. Nah, pertanyaannya, Pak Viko sudah melakukan apa di Cinta 1 Miliar ini, teman-teman? Saya bukan ria atau pamer ya. Ini
Ini kejadian pada saat saya menjelaskan program ini kepada salah satu sahabat saya, kan saya jelasin ke circle saya dulu kan. Ini salah satu anak adik kelas saya di SMA, beliau adalah lawyer. Di usia 30 tahun, dia beli program ini, teman-teman. Tapi kedulunya 2 tahun kemudian si suaminya ini kena DBD, akhirnya meninggal. Istrinya kita ceritain, Mei, 2 tahun yang lalu suami lo bikin program Cita 1 miliar. Gue janji gue akan cairin 1 miliar. Istrinya cuma ngomong gini, gue belum pernah ngelihat uang 1 miliar di rekening. Akhirnya uangnya ditransfer. Ini dia chat ke istri saya, nanti uangnya udah masuk berapa, 1 miliar 50 juta. Menurut teman-teman, program atau edukasi atau kegiatan kita ini bermakna nggak sih, bermanfaat nggak sih menurut teman-teman bagi masyarakat? Coba komen deh teman-teman, penting nggak? Teman-teman ada nggak pengen gue secara penghasilan gue udah, tapi gue pengen ngebantuin orang gitu, benar nggak teman-teman? Benar, Pak. Iya. Tapi apa daya, kan waktu kita kan terbatas. Saya terbatas teman-teman waktunya. Saya juga harus ada family time dan sebagainya. Tapi kita pengen cerita ini kepada semua orang, tapi waktunya nggak cukup. Saya butuh banyak orang, teman-teman. Banyak orang yang cerita ini. Nggak usah peduliin, kita ikhtiar aja, kita syiar aja. Masalah nanti orang itu beli produk atau itu kan masalah rezeki. Benar nggak? Rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Kita mah edukasi aja gitu. Yang penting kita sudah berbuat baik. Kita sudah syiar bahwa ini penting, masalah kamu mau beli atau enggak ya itu urusan dia, benar nggak? Setuju ya teman-teman ya? Kita cerita ini teman-teman. Nah, apa dampaknya kalau kita dapatin? Akhirnya orang itu setuju. Oke, misalnya contoh ya. Misalnya, Mas Ibat, aku mau dong programnya. Oke, maka kita akan dapat penghasilannya. Jadi kalau akhirnya dia setuju, dia ambil produk salah satunya Prucita misalnya ya. Nah, ya kita akan dapat berdasarkan dari premi atau komposisi tahunan, teman-teman. Jadi potensinya gini, kalau orang itu setuju dan akhirnya diterima, maka tahun pertama kita akan dapat 30% dari premi atau kontribusi, plus nanti tahun kedua dapat 20%. Makanya saya bilang dalam 3 bulan, apakah bisa Pak Viko bisa dapetin 100 juta? Bisa, asal konsisten. Bisa nggak lebih dari 3 bulan? Oh bisa Pak. Iya, artinya bisa 6 bulan, bahkan setahun, 2 tahun juga bisa gitu ya teman-teman, untuk dapetin 100 juta aset. Jadi kalau dilihat potensinya, kalau nanti teman-teman ingin berkontribusi bersama dengan kita para pejuang nih, yang hari ini teman-teman di IFAK juga sebagai pejuang, maka kalau kita bicara aja teman-teman, tadi kalau Bu Zainab bilang kita cerita 1 bulan 10, 8 yang bilang suka, anggap aja lah 2 orang aja yang sisanya nggak ngerti atau mungkin belum punya, tanya istri dulu atau nggak punya anggarannya dan sebagainya. 2 orang aja setiap bulan teman-teman, yang dia bisa menyisihkan 25 juta per tahun. Maka teman-teman 50 juta kan, 2 orang 25 juta kan 50 juta, teman-teman dapat 30%. Bulan pertama dapat 15 juta, terus bulan kedua 15 juta, bulan ketiga 15 juta, terus teman-teman dalam setahun ya, dalam setahun total teman-teman kita akan dapat 180 juta. Ini duit jangan diapa-apain ya, kan teman-teman punya penghasilan, saya bilang kan ini adalah set hustle. Tapi benar-benar nggak boleh dipakai, ya boleh, tetapi jangan dihabisin teman-teman. Beli laptop, beli iPhone yang harganya 30 juta, saya nggak juga pengen gitu. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman harus buktikan bahwa saya harus dapetin 10 juta pertama, 25 juta pertama, 100 juta pertama. Saya pengen ngumpulin aset gitu. 180 juta dalam setahun. Tahun kedua dapat lagi nggak Pak Viko? Dapat 120. Jadi in total dapat teman-teman 300. Belum termasuk bonus. Bonusnya 50%. Jadi artinya dalam satu project teman-teman jadi pejuang kita 1 miliar, teman-teman akan bisa mendapatkan setengah miliar. Hampir setengah miliar. Dalam 1 tahun project, kerjain 1 tahun, dapetin 180, diamin uang itu, nanti di tahun kedua udah ada uang sekitar setengah miliar. Mana mungkin, bisnis apaan nih? Teman-teman, saya bukannya ria atau pamer, ini salah satu murid saya. Ya, salah satu anggota yang saya develop ya.
Cuman beliau nggak hadir hari ini karena ada acara. Tahun 2023 tanggal 31 Mei dia dapat 63 juta. Benar nggak teman-teman? 1 bulan. Ya. Dia edukasi ke semua orang, dia cerita, akhirnya orang setuju lihat program dia. Ya udah, akhirnya Prudential kasih 63 juta. Ini bukti pajaknya ya. 2 bulan kemudian dia edukasi lagi, teman-teman. Lihat bulan Juli tanggal 31 dia dapat 158. Ya, pajaknya sekitar 10 jutaan. Nah, gitu teman. Ya, 158. Jadi artinya sebetulnya nggak perlu setahun untuk dapetin 500 juta loh. Atau 1 miliar. 63 158 di total 200 juta 2 bulan. Artinya nggak nyampe 90 hari dia bisa mengantongi sekitar 200 juta lebih. Sembari membantu klien dia bagaimana dia bisa mencapai tujuan keuangan dia. Itu nggak teman-teman? Punya proteksi 5 miliar, suaminya dan sebagainya. Istrinya jadi nyaman, hidupnya tenang karena bapaknya punya 5 miliar, dijagain oleh kita, nabungnya 5 tahun atau 10 tahun. Benar nggak? Dan sini adalah programnya. Ya teman-teman ya. Jadi waktu kemarin tahun 2024 saya tanya kepada beliau, Bapak, tahun ini Bapak sudah mengumpulkan aset berapa? Saya nggak pengen uang ini habis. Pak Viko, saya udah ngumpulin 500 juta dalam setahun ini. Hah? 500 juta? Oke, good. Saya boleh tanya nggak uangnya buat apa? Pak, saya mau ngelunasin rumah. Saya bilang, itu strategi yang bagus. Saya nggak mau ada utang, Pak. 500 juta ini saya tutupin, Pak, buat bayar rumah. Jadi saya tinggal berinvestasi saja. Itu keren banget, teman-teman. Sangat berguna aset itu. Nah, cuman pertanyaannya, kita bisa nggak ngumpulin aset-aset itu? Jelas ya? Apalagi kalau teman-teman tidak hanya sebagai pejuang cita 1 miliar. Di sini juga ada proses strategi bisnisnya. Jadi teman-teman mungkin di 6 bulan atau tahun ini, di 2026 mungkin masih belajar sebagai pejuang cita 1 miliar. Nanti teman-teman akan dilantik atau dipromosikan bisa menjadi mentor. Yang bisa ngumpulin di atas 500 juta asetnya. Bahkan nanti tahun depannya teman-teman akan jadi senior mentor, itu asetnya di atas 1 miliar. Jadi dalam 3 tahun, ini program kita. Teman-teman kalau jadi bergabung di Pejuang Cita 1 miliar, kita akan mensejahterakan masyarakat lewat program-program perencanaan keuangan. Tapi kita juga akan bersama mentor-mentor di sini, kita berkomitmen untuk mensejahterakan teman-teman dan keluarganya. Kita pengen loh teman-teman punya aset yang pertama dulu deh, 10 juta dulu yuk, 50 juta yuk, masuk rekening, diinvestasiin yuk, beli emas yuk. Nanti punya 100 juta, ini kan pride kita sebagai mentor, benar nggak? Kita di dalam komunitas itu ada maknanya. Jadi ngapain kita kumpul-kumpul saya kumpul di komunitas Pak Viko, Bu Sena, Pak Indra, Pejuang Cita Tubuh, keren banget namanya, iya. Terus dapat apa di situ? Nggak dapat apa-apa. Ngapain teman-teman? Buang-buang waktu, benar nggak? Kita harus mendapatkan sesuatu, attitude bagus, ilmu bagus, buat diri kita bagus, aset juga bagus, benar nggak teman-teman? Ngapain? Ngumpul-ngumpul nggak ada juntrungannya, cuma ngumpul-ngumpul nge-zoom belajar, tapi nggak dapat apa. Yuk kita sama-sama berjuang bersama di sini. Jadi senior mentor, agency builder. Minimal teman-teman dapetin dalam 3 tahun 1 M ya. Teman-teman, jelas ya. Bahkan kalau nanti teman-teman jadi agency builder, itu udah teman-teman tinggal passive income ya. Teman-teman ciptain Pejuang Cita 1 miliar jadi agency builder di seluruh Indonesia. Dan itu adalah sistemnya. Dan ini passive income-nya. Ya. Nah, bagaimana support apa yang Pak Viko dan teman-teman mentor yang akan berikan kepada kami sebagai pejuang cita 1 miliar? 1, kita akan berikan reward pastinya. Reward yang akan kita berikan adalah sertifikat. Jadi kalau teman-teman udah bisa membuktikan bahwa teman-teman bisa mendapatkan 10 juta aja yang pertama, Pak Viko saya udah bisa kumpulin 10 juta. Oke. Kita kasih sertifikat sebagai pejuang pemula. Bulan depannya, Pak Viko saya udah ngumpulin 25 juta. Saya kasih sertifikat lagi. Tanda tangan Bu Anti bersama tanda tangan mentor. Dan situ adalah memang tangguh banget nih orang. 3 bulan lagi tiba-tiba teman-teman jadi udah ngumpulin, Pak Viko saya udah buktinya 50 juta loh masuk rekening saya. That's okay, mandiri. Kemudian naik lagi inspiratif, visioner, sampai teman-teman legendaris. Ya, teman-teman di sini senior mentor-mentor kayak Bu Safitri hari ini, Pak Mahri, semuanya legendaris semua. Ya, Bu Anti, istri udah levelnya udah legendaris di sini. Nah, teman-teman mulai dari pemula.
Ya, oke, wajar karena kan kita udah belasan tahun. Jadi istilahnya dari pendapatan kita di bisnis project ini itu udah pasti lebih dari 1 miliar yang kita dapatkan, ya kan? Nah, ini teman-teman yang baru start, kita bisa buktikan sama-sama. Kita ada beberapa mentor yang akan mendukung teman-teman untuk mencapainya gitu. Supaya apa? Ada sesuatu yang kita bisa dapatkan gitu. Pak Viko emang ngumpulin aset buat apa? Ya macam-macam, buat pensiun nanti kita. Ada gitu. Jelas ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau nanti bisa mendapatkan penghasilan 100 juta pertama di 3 bulan atau 6 bulan, kita kasih reward lagi teman-teman. Kita kasih Samsung Tab buat teman-teman support kerjanya. Kalau nggak nyampe 100 juta, wah Pak Viko nggak nyampe 100 juta mau rekening, 50 juta, kita kasih emas 1 gram buat teman-teman sebagai hadiah. Artinya apa? Teman-teman memang berjuang buat masyarakat dan juga buat dirinya sendiri, benar nggak? Ya. Kemudian apalagi kita kasih reward beasiswa, ya. Saya akan kasih, kebetulan kita juga punya IFAK Academy ya. IFAK Academy yang menyelenggarakan kelas-kelas seperti AWP, KWP, CFP, RFP, CFP, kita kasih beasiswa. Teman-teman gratis, nggak usah bayar, teman-teman udah punya gelar nama di belakang kayak Bu Zainab, Pak Indra, Mas Gembong, dan sebagainya. Kemudian kita kasih juga, biasanya Prudential akan kasih jalan-jalan gratis, atau mungkin Bu Safitri juga kasih jalan-jalan gratis juga kepada teman-teman. Kemarin baru aja berangkat Malaysia ya teman-teman, baru pulang ya, seperti itu. Nah, mentor-mentornya ini hanya sebagian ya teman-teman ya. Ini list mentornya, ada Bu Anti, ada saya, ada Pak Indra, kemudian nanti ada Pak Iip. Kita akan dapat bantuan dari leader-leader senior saya di atas saya. Jadi saya kemarin ngobrol, bantuin yuk untuk ngedein pejuang cita 1 miliar saya. Teman-teman akan disupport orang yang udah kerjanya di industri ini 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Jadi artinya bukan kita ini baru start kemarin, enggak. Ini mentor-mentor itu udah senior banget ya. Mungkin Pak Mahri ada di sini ya, Pak Mahri ya. Bu Safitri ada? Halo? Ada ya? Tadi saya lihat ada Bu Safitri ya. Ada Pak Mari juga. Ini Pak Iip. Ada Viko, monitor. Oke, thank you Pak Mari. Siap. Ya. Pak Mari ini akan bantu kita. Bu Safitri akan bantu kita juga. Beliau ini yang istilahnya, saya tuh masih biasa ya. Baru 15 tahun. Pak Mahari udah 25 tahun kan. Bu Safitri juga. Artinya udah asam garamnya itu udah paten lah gitu teman-teman. Ya. Selain itu teman-teman, selain teman-teman akan disupport oleh mentor-mentor, juga bagaimana teman-teman bisa menciptakan aset 100 juta pertama, kita kasih buku panduan. Teman-teman, saya udah nyiptain sebuah buku buat teman-teman gimana caranya bisa raih aset 100 juta pertama. Ini adalah 100 juta pertama buku panduan buat teman-teman yang nantinya mau bergabung ya. Tiket menuju aset 1 miliar teman-teman. Bukunya udah jadi ya. Bukunya seperti ini. Udah lengkap sekali teman-teman. Ini buat teman-teman yang nanti jadi calon pejuang. Udah saya siapin, teman-teman mau apa? Belajar apa semuanya? Dari apa itu program Cita 1 miliar, kemudian apa? Mengapa 100 juta, semuanya udah saya siapin teman-teman. Ya teman-teman tinggal baca, tapi bacanya bertahap ya teman-teman ya. Setiap bab ketemu dengan mentor. Setiap bab ketemu dengan mentor ya, supaya teman-teman belajarnya terarah. Cepet ya. Kemudian semuanya teman-teman, cara misalnya kayak tadi, cara ngatur keuangan, kemudian bikin dream yuk bareng-bareng. Terus kemudian teman-teman akan belajar juga literasi keuangan. Nah, yang tadi, yang piramida itu udah saya jelasin semuanya di sini, teman-teman. Kemudian perencanaan asuransi juga saya udah jelasin di sini, fungsi-fungsinya. Kemudian konsep 3 pohon kesejahteraan juga saya jelasin di sini. Cara menghitung asuransi dan sakit kritis udah saya siapin di sini semua. Menghitung dana hari tua udah saya siapin juga di sini. Teman-teman tinggal baca aja, kemudian diskusi. Mau FAQ-nya udah saya siapin semua, teman-teman ya. Kemudian langkah praktis tadi yang cara saya edukasi kepada Bu Zainab, itu skripnya udah saya siapin. Cara ngundang orang udah siapin di sini teman-teman. Ini skrip-skripnya teman-teman tinggal ikutin aja ya. Kemudian nanti kalau orangnya setuju ya, nanti ini kuesionernya kita kasih juga ya buat klien. Ya, jadi kita bisa tahu cara ngisi kuesioner seperti itu. Kemudian apalagi materinya produk Prudential, apa saja yang bisa kita berikan solusinya itu udah lengkap di sini. Teman-teman tinggal baca aja, kemudian diskusi dengan mentor masing-masing.
Cara membuat ilustrasinya udah saya siapin pakai PF2 lengkap ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, lengkap semuanya udah saya buatin ya. Kemudian apa lagi? Mengatasi keberatan nasabah pastinya dong. Berapa klien itu pasti nggak semuanya akan bilang oke. Bagaimana kalau ke orang ini ngomongnya ini, ngomongnya itu, saya bingung, Pak Viko, saya masih baru. Teman-teman nggak usah khawatir, saya buatin langkah-langkahnya, cara ngomongnya, ya kata-katanya apa saja yang tidak memberikan penekanan, ya harus merasakan feel, ya, gitu ya, feel teleponnya dapat, ya. Kemudian ada tugasnya belajar nanti teman-teman. Kemudian trial closing, tes minat beli. Ya, caranya gimana sih? Tanda-tandanya orang nanti mau beli itu kayak gimana? Udah saya siapin semua. Terus action point-nya apa aja dalam 90 hari udah saya bikin strateginya, teman-teman. Ya, dari hari ke berapa? Hari pertama, hari ke 21 30, hari ke fase kedua, hari ini ngapain aja? Itu udah saya berikan step-stepnya sampai teman-teman akan mendapatkan penghasilannya. Jadi artinya dengan buku panduan ini teman-teman akan bisa belajar secara mandiri, tetapi bukan belajar sendiri ya. Teman-teman ada komunitasnya, akan masuk ke WA group ya. Terus teman-teman akan kita latih. Kita coba aja. Siapa tahu dalam 3 bulan ini teman-teman ada dapat 100 juta. Aduh Pak Viko gak usah 100 juta lah. 3 bulan ini saya dapat 25 juta aja udah alhamdulillah Pak Viko. It's okay. Kalau emang itu memang benar-benar impian teman-teman. Ya. Tapi siapa tahu teman-teman, ini menjadi salah satu cara mendapatkan side hustle baru tapi sekaligus bantuin orang. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah, itu aja. Terakhir dari saya slide ini, saya mau minta pendapat teman-teman. Dari kemanfaatan program yang tadi saya ceritain dari awal sampai sekarang. Kira-kira apakah bermanfaat bagi masyarakat yang kita lakukan? Berpenghasilan dengan waktu yang fleksibel, kemudian bisa dapetin potensi loh, komisi bonus yang akan didapat, kemudian karir tadi juga bisa didapatkan, dan ini kan menjurus ke passive income dan akan disupport oleh community dan support system, teman-teman. Saya mau tanya di antara teman-teman di sini, Bro Wandri ada nggak, Bro Wandri? Dari 5 ini, kira-kira Bro Wandri pilih yang mana dari ke 5 ini? Kalau nanti bisa bergabung. Harus milih atau bisa pilih semuanya ya? Boleh pilih semuanya, Bro. Semuanya, Pak Viko. Semuanya, good. Thank you. Ternyata semuanya kita bisa dapetan. Mas Jikra, on? Mas Jikra? On, Pak. Iya. Menurut Mas Jikra gimana? Apakah Iya, dari 5 ini semuanya kalau bisa misalkan dapat? semuanya. Iya, boleh nggak? Jelas ya teman-teman ya. Nah, itu saja sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembalikan kepada Bu Zainab. Kazian, silakan. Nah, mantap Pak Viko, keren sekali ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Sudah diberikan panduan lengkapnya berupa buku, itu keren banget Pak Viko. Nah, untuk itu nanti akan bagaimana nih selanjutnya Pak Viko? Kita mendaftar, gimana bisa biar dapat buku itu gitu ya? Apakah bagaimana caranya Pak Viko? Ini langsung buka Q&A ya Pak Viko ya? Iya boleh, buka Q&A boleh. Saya nanya duluan nih. Oh oke, silakan. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti berminat bergabung di Pejuang Cita 1 Miliar kita bersama ini, teman-teman akan masuk ke dalam sebuah grup community. Jadi grup WAG. Jadi bukan yang grup yang seminar ya teman-teman ya. Ini adalah grup WAG karena grup seminar itu akan ditutup besok ya. Akan ditutup besok ya. Teman-teman akan masuk grup di situ. Nah, bagi teman-teman, karena terus terang aja bukunya berbayar nggak Pak Viko? Oh iya loh. Saya bikinnya sebulan loh teman-teman ya. Ya, saya bikinnya sebulan loh buku ini. Ya, di malam sebelum tidur saya bikin dan sebagainya. Bukunya harganya berapa ya Pak Viko ya teman-teman ya? Ini bukunya kalau dijual di media sosial itu 179.000 loh teman-teman. 179.000. Tapi kalau teman-teman 10 orang pertama yang gabung
nanti Bu Zainab akan sharing WAG-nya, linknya. Kalau teman-teman bisa bergabung, 10 orang yang pertama kali masuk di situ, saya gratisin bukunya. Wah. Tapi untuk grup saya ya, nanti kalau grupnya Pak Mari atau Bu Safitri, ya apa tuh namanya, ya mereka yang bayar, mentornya masing-masing. Setiap mentor akan membayari. Nah, silakan Bu Zainab sharing. Wah, jadi 10 pendaftar pertama yang mau masuk ke link ini ya, linknya boleh di-share, Mbak Meta bisa dibantu. Jadi untuk masuk ke dalam WA group ini 10 orang pertama yang masuk WA group ini dapat ya Pak Viko ya, dapat ebook gratis ya. Iya. Oke, baik. Boleh dilihat sambil nanti saya juga coba lihat di WA grupnya, kita sambil masuk ya. Oh, keren. Ya. Oke, nanti dilihat Bu Zainab di situ, Bu Zainab admin di situ. Iya. Akan dilihat 10 yang masuk akan saya gratisin bukunya. Nama grupnya Pejuang Cinta 1 Miliar. Iya. Oke, baik. Ini sudah ada 3 orang masuk grup. Tambah lagi. Ya, tambah terus. Oh, oke. Itu sampai iya, Pak. Pak Viko kayaknya perlu ditambah nih. Kayaknya udah mau nyampe 10 nih. Udah 7. Boleh nggak Pak Viko? Gimana banyak ya? Nih. Hah? Banyak nih. Udah nyampe nih. Udah lebih dari 10. Oke deh. 10 lagi Bu Zainab. Saya kasih 10 gratis. Baik, 10 lagi ya. Silakan yang bergabung bisa di s.id/cinta1miliar atau langsung foto ini ya, barcode yang ada di layar, masuk ke dalam WhatsApp, kemudian ada kamera WhatsApp. Nah ini langsung bisa disorot ya. Untuk mentor bisa masuk ke situ ya. Untuk mentor bisa masuk ke situ. Para mentor. Nah, ini soalnya udah baru kita baik lihat. untuk 20 pendaftar ya Pak Viko, tapi ini nambah terus juga nih. Dan beruntung ya untuk 20 pendaftar pertama yang bergabung grup. Oke, kayaknya ini nih terus bertambah. Luar biasa nih Pak Viko. Semangat, kita ingin meraih 100 juta pertama untuk keluarga kita dan bantu orang dan bantu keluarga Indonesia. Oke. Jadi nanti teman-teman pejuang Cinta 1 Miliar yang masuk ke grup, nanti kita di komunitas IFAK sendiri kita punya sesi-sesi khusus ya teman-teman ya. Kemarin saya udah ngobrol dengan Pak Indra. Pak Indra ini kebetulan PIC-nya untuk sesi seminar 2 minggu lagi ya Pak Indra ya. Pak Indra akan ngebawain materi tentang Finplan, Bu Zainab akan bicara warisan. Banyak teman-teman di registered member, Mbak Ike, CFP kita itu juga akan banyak materi-materi bagus ya. Nanti ada salah satu murid saya di Pak Mas Muryo akan ngomongin pajak dan sebagainya. Jadi teman-teman di Pejuang Cinta Tombian juga akan kaya akan ilmu juga gitu teman-teman ya. Baik. Pak Viko ini ada yang bertanya Pak Viko. Oke, silakan. Boleh. Di chat ya, ini Bu Ai, apakah seorang introvert bisa berpeluang sukses jadi perencana keuangan, jadi pejuang cinta 1 miliar? Wow. Ya. Oh saya. Baik, saya tuh juga introvert. Nggak usah jauh-jauh. Ini ada mentor saya nggak? Bu Safitri ada nggak di sini? Bu Safitri itu adalah teman saya di SMA. Beliau itu introvert banget, Bu Safitri itu. Kalau nggak diajak ngomong, dia nggak mau ngomong teman-teman. Tapi hari ini beliau punya bisnis luar biasa, agency buildernya berkembang. Seorang introvert bisa baik. Kita coba. Ya, kita coba belajar baik. Banyak kok baik. Saya juga introvert kok. Dulu jarang ngomong, tapi pas gabung di sini jadi bisa ngomong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil menunggu teman-teman yang bergabung yang lainnya. Boleh tambah lagi nggak Pak Viko nih, biar semangat. Kayaknya ini udah nyampe 20. 20 ya?
Udah nyampe nih kayaknya. Soalnya mentor-mentor kayak Pak Indra Poko sebut Zainab kan itu udah termasuk ya, itu kan free. Oh ya. Baik, boleh sesi foto bersama dulu mungkin Pak Viko? Kita atau ini masih ada bertanya sebentar. Pak Gatot, bagaimana cara komunikasi produk calon nasabah yang high class, Pak Viko? Ya oke, bagus sekali sih pertanyaannya. Ada tekniknya sih, Pak Gatot. Pastinya nanti akan ada sesi khusus karena pejuang cita 1 miliar ini nantinya akan ketemu yang middle, teman-teman. Jadi ini akan lebih cocok yang middle dan memang Indonesia ini masyarakatnya paling banyak middle. Jadi market middle ini akan kita garap. Tapi bukan berarti kita yang high class kita nggak pegang. Jadi nanti yang high class itu pendekatannya berbeda. Ya, pendekatannya beda. Itu udah level kita di wealth distribution biasanya gitu Pak Gatot. Nanti akan ada sesi-sesi tambahan Pak Gatot. Ya, kita akan buat seminar-seminar dari dari IFAK juga akan bawa ya. Kita bawa ya. Ya, semoga terjawab ya. Lagi Pak Gatot. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Viko dari Bu Yeni. Apa saja kegiatan kita selama 2 minggu ke depan? Apakah ada laporan kegiatan dalam komunitas ini? Good, ya ini bagus sekali pertanyaannya. Sebetulnya kalau di komunitas IFAK ini kita punya ada community management system, yaitu adalah sebuah aplikasi sebetulnya Excel biasa yang sebagai tracking ya teman-teman ya. Tapi saya lagi mau discuss karena ini adalah ada beberapa leader grup di atas saya. Ini saya mau sinkronkan gitu teman-teman. Saya mau sinkronkan gimana apakah ini bisa menjadi satu bagian. Nanti akan ada pertemuan dengan mentor untuk mengakomodir ini, Mbak Hera. Ya. Tapi good pertanyaannya. Baik, semoga terjawab ya. Ada lagi nih Pak Viko, Bu Aisyah. Bagaimana? Teman-teman jangan lupa abis ini kita foto ya, Mbak Ya. Zainab ya, dengan backgroundnya. Kita foto bersama. Siapin yang belum bertanya ya, boleh siapkan virtual backgroundnya sambil ini ada pertanyaan lagi Pak Viko, boleh satu dua pertanyaan? Boleh. Nah ini dari Bu Aisyah, bagaimana mendekati atau meyakinkan calon nasabah yang sudah punya bad experience dengan produk asuransi sebelumnya? Good, oke. Kalau kita punya calon klien yang punya bad experience, ya artinya kita kudu bedah. Maksudnya problemnya di mana gitu ya. Karena biasanya miskomunikasi. Entah mungkin salah beli produk atau klaim tidak dibayar dan sebagainya. Nah ini kita kudu gali. Ya kita kudu bertanya. Tapi biasanya orang yang punya bad experience artinya dia udah punya kepercayaan untuk membeli sebuah kendaraan, produk keuangan kan. Nah itu sebetulnya cocok. Jadi kita bantu aja dulu. Yang pertama kita nggak perlu pikirin, wah orangnya nggak beli, nggak usah pikirin teman-teman. Kita bantu aja orang itu. Mungkin ya ini klaim nggak kena. Ternyata kemarin Bu Anti juga gitu ya. Percuma saya beli produk kayak gini nih, kemarin aja nggak dibayar. Kok bisa nggak dibayar gitu ya teman-teman ya. Tapi harus dibantuin sama istri saya. Ada apa? Trustnya naik. Akhirnya apa? Mengeksekusi gitu. Jadi kita bantu dulu. Bantu aja dulu. Kita cari tahu dulu problemnya di mana. Iya, sama. Saya juga ada yang punya bad experience, tapi ketika dibantu dia malah akhirnya pengen buka gitu ya, malah pengen buka polis baru. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir, apakah kita boleh double job di industri yang sama? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya siapa yang nanya nih tadi? Bu Ai, maksudnya double job? Double job di industri sama tuh sama-sama di sama-sama insuransi nggak boleh. Kalau sama-sama di insurance nggak boleh. Jadi karena sekarang peraturannya sedikit ketat ya Bu Ai. Yang pertama kita akan kita harus terdaftar dulu, punya lisensi dulu pemerintah kan, AJI konvensional, kemudian ASI untuk yang syariah. Kemudian nanti perusahaan kita ini akan mendaftarkan nama kita ke OJK. Jadi satu produk perusahaan hanya satu. Itu aja. Tapi kalau mau kerja di industri, maksudnya di perbankan atau di investasi, nggak ada masalah. Selama kita nggak punya double license, itu sih, Bu Ayu. Ya, yang penting lisensinya tidak double ya Pak. Iya, nggak bisa juga kan double license. Nggak bisa karena diawasi OJK. Kalau di pajak bisa nggak Pak? Di pajak bisa banget.
Bisa, banget bisa. Bahkan nyambung ya. Karena nanti kalau Mbak Ai punya kompetensi di pajak, itu klien kita value added kalau kita bisa handle itu. Karena nggak semua, even saya pun kalau CFP, kalau ada konsultan butuh pajak, saya biasanya lempar ke orang. Karena saya nggak punya kompetensi yang dalam di situ. Ya, baik. Wah, ini pertanyaan datang terus nih Pak Viko, tapi kita mau foto ya. Iya, saya tadi ngebaca Pak Imam, boleh banget. Ya, Boleh, Pak bisa. Imam. Banyak Orang yang di- bekerja di sekuritas dan aset manajemen berarti boleh, Boleh. ya Pak? Boleh, Oke. boleh banget. Boleh banget Pak Imam ya. Baik, mungkin kita cukupkan, nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa di WA group mungkin ya Pak ya. Bagi yang Ya. sudah join di Pejuang Cinta 1 Miliar. Silakan, boleh on cam semuanya. Siapa mau foto? Mbak Meta bisa bantu? Meta Bisa foto? Pak, saya foto ya. Coba kita foto bersama Oke. ya. Oke, ini saya tunggu sampai sudah semua yang open kamera. Baik, ini ada 2 window ya, akan ada 2 kali foto. Oke, untuk yang window pertama, foto 1, 2, 3. Oke, good. Thank you. Woi, ada Mas Aktif. Wah, calon mentor kita nih. Luar biasa. Ya. Luar biasa, terima kasih sudah stay sampai dari jam 7:30 tadi ya, sampai sudah jam 9 lewat, nggak berasa ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, kakak adik semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan momen ya, momen kita untuk bisa raih aset. Oke, Pak Viko terima kasih. Thank you. Semuanya, terima kasih semuanya. Thank you Pak Viko, Mbak Zainab. Terima kasih Bu Elva. Viko, teman-teman semua terima kasih sangat. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Viko.